Yang utama adalah hidup di hadirat Allah. Yang lain-lain itu akan ditambahkan oleh Tuhan. Sungguh, tidak perlu menjadi pusing tujuh keliling. Tidak perlu gelisah yang malah membuat sakit di badan. Kalau kita hidup di hadirat Allah, sampaikan pada Allah, Tuhan, berilah kami rezeki hari ini. Tuhan kasih. Semoga iman ini membesarkan hati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Santo Paulus melakukan kerasulan sungguh dipersembahkan bagi Tuhan. Santo Paulus bekerja tanpa pamrih, tetapi yang terjadi, pelayanan Paulus itu diperhatikan oleh jemaatnya, hingga hidupnya pun ditanggung oleh jemaat. Ini yang sangat menyentuh hati Paulus dan mengajak kita semua agar kita pun mampu meletakkan jaminan hidup ini pada kuasa Allah. Tak perlu takut, khawatir, atau berlarut-larut dalam kegelisahan. Hidup kita terjamin oleh Allah. Kita siapkan hati dengan mengakui kelemahan dan dosa kita. Kita mohon supaya kita layak, kita dibersihkan dari dosa kita. Kita ikut merayakan misteri suci ini. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, bagaimana kami dapat berdoa kepadamu jika bukan Engkau sendiri yang meletakkan kata-kata pada lidah kami. Semoga kami selalu terbuka terhadap bisikan roh-Mu. Ajarilah kami mengenal nama-Mu demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan bersatu bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Doa Bapa kami pada intinya mengajak kita hidup di hadirat Allah. Titik. Hidup di hadirat Allah. Dan hidup di hadirat Allah itu sudah doa. Tanpa harus bertele-tele. Kita hidup seperti apa yang ada dalam kata-kata Bapa kami. Itu hidup di hadirat Allah. Jadi Bapa kami itu harus dialami. Bukan dihafalkan. Juga bukan hanya dilafalkan, artinya ya di kata-katakan terus tapi tidak merasuk ke hati. Jadi cuman gitu aja. Nah, ini kerap kali kan balapan seperti itu. Balapan tapi tidak sampai ke tempatnya. Tidak sampai nggone. Jika kita hidup di hadirat Allah, rezeki terjamin. Pengampunan kita alami. Kerajaan surga itu juga kita alami di bumi ini. Ya damai, ya sukacita, ya semuanya. Hidup di hadirat Allah. Kerajaan Allah itu yang mau disampaikan. Apakah doa kita menghantar pada pengalaman itu atau belum? Kalau belum ya berarti belum berdoa. Pengalaman Paulus dalam bacaan yang pertama sangat jelas. Hidupnya ditopang oleh rezeki yang diberikan secara cuma-cuma oleh jemaat. Paulus enggak minta. Paulus lebih mengutamakan
kerja, pewartaan, kesaksian untuk kemuliaan Allah. Hanya itu. Nah, rezeki teko dhewe. Rezeki datang. Wah. Tapi bukan pertama-tama Paulus mencari rezeki itu. Enggak tanpa pamrih. Bahkan Paulus tidak ingin merepotkan. Tidak meminta, ya, datang sendiri. Maka yang utama memang hidup di hadirat Allah. Wis to, akan terjamin. Akan tercukupi. Saya merenungkan beberapa hari ini. Saya juga sedang pikir-pikir ini mau cetak buku, tetapi penerbit kok meminta supaya dibayar di awal. Wah, ini mumet saya ini. Lalu saya berdoa. Ya, saya gimana? Nggak ada sing sambat sebut, saya berdoa. Tuhan, buku itu bukan untuk saya. Buku itu sarana untuk memuliakan Engkau. Saya ingin berbagi kasih-Mu tentang semuanya yang Kau anugerahkan. Itu ingin saya bagikan. Tetapi saya mengalami kesulitan. Tolonglah Tuhan. Seperti dalam Injil tadi, Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Tapi saya tunggu-tunggu. Kok tidak ada orang datang kasih amplop atau apa. Sumbangan juga tidak. Lalu saya berdoa lagi, Tuhan, gimana ini waktunya, sudah deadline, sudah mepet. Saya teringat akan saudara saya, kakak saya. Nah, bisa menolong, membantu. Ini juga jalan Tuhan. Saya ingat teman sahabat saya bisa membantu. Puji Tuhan. Saya lalu merenungkan ini. Yang utama adalah hidup di hadirat Allah. Yang lain-lain itu akan ditambahkan oleh Tuhan. Sungguh, tidak perlu menjadi pusing 7 keliling. Tidak perlu gelisah yang malah membuat sakit di badan. Kalau kita hidup di hadirat Allah, sampaikan pada Allah, Tuhan, berilah kami rezeki hari ini, Tuhan kasih. Semoga iman ini membesarkan hati kita semua. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau benar-benar mengasihani kami manusia, bila kami saling memaafkan dengan tulus hati, maka bebaskanlah kami dari segala cobaan dan bimbinglah kami memasuki kerajaan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin. Usailah sudah bakti berbakti di dalam